lagi nih sama kakak di Sekolah Minggu GPPS Peniel. Nah, kakak harap kalian semua di rumah sehat-sehat terus ya, dan selalu bersukacita dalam segala hal. Hari ini kita mau sekolah minggu nih adik-adik, dan ada sesuatu yang spesial loh. Kira-kira adik-adik tahu nggak apa? Jadi hari ini akan ada penampilan dari guru-guru sekolah minggu. Tuh, adik-adik pasti udah pada kangen kan sama kakak-kakaknya? Jadi ayo kita sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Let's go! Biar burung-burung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biar burung-burung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan bergoyang, akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Biar burung-burung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biar burung-burung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan bergoyang, akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Akan beranjak, tak akan bergoyang, akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku.
Tuhan Yesus, terima kasih pagi hari ini kami bersyukur kepada Tuhan karena Engkau begitu mengasihi kami. Buktinya kalau kami ada sebagaimana kami ada saat pagi hari ini, itu semua karena kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapa, pagi hari ini kami mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kau tolong kami, berikan kami hati yang sungguh-sungguh, telinga yang mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan, supaya firman-Mu yang akan disampaikan oleh kakak kami pagi hari ini, kami dapat mengerti, memahaminya, dan kami melakukannya di dalam kehidupan kami. Karena kami tahu Engkau Yesus adalah penolong kami, Engkau Yesus perlindungan kami, Engkau Yesus yang sanggup menolong kami dalam segala hal, karena Engkau Allah yang sangat mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, dari awal sampai akhir firman-Mu Tuhan kami serahkan dalam tangan kuasa Roh Kudus. Pimpin kami dan berkati kakak kami akan menyampaikan firman-Mu pagi hari ini, sehingga firman yang disampaikan boleh menjadi berkat buat kami semua. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Gimana nih adik-adik? Seru nggak pujian dari semua guru-guru GPPS Peniel tadi? Nah, sekarang tiba saatnya kita mau dengar cerita tentang firman Tuhan ya adik-adik. Tema kita pada hari ini adalah Yesus perlindunganku. Nah adik-adik, dari tema kita hari ini, kakak mau ceritain salah satu bukti bahwa kita itu selalu dalam perlindungan Tuhan. Judul cerita yang akan kakak bawakan hari ini adalah Tuhan Yesus meredakan angin ribut. Nah adik-adik, sebelumnya kalian udah pada dengar belum? Kalau belum, kita dengar ceritanya bareng-bareng ya. Sebelumnya, adik-adik duduk yang manis dulu, baru kita dengar sama-sama. Oke? Pada suatu hari, Tuhan Yesus datang ke suatu tempat dan ia berkumpul bersama murid-muridnya. Saat sore menjelang, ia mengajak murid-muridnya untuk naik dalam perahu dan berlayar bersamanya. Pada saat di perjalanan ya adik-adik, tahu nggak apa yang Tuhan Yesus lakukan? Tuhan Yesus ternyata tidur adik-adik. Dan pada saat Tuhan tidur, tiba-tiba ada angin ribut yang membuat perahu mereka terombang-ambing di tengah danau itu adik-adik. Bingung, mereka ketakutan adik-adik. Lalu mereka berusaha untuk membangunkan Tuhan Yesus. Tuhan, tolonglah, Tuhan, kita binasa. Lalu Yesus bangun dan berkata kepada murid-muridnya, "Kenapa kamu takut? Kamu kurang percaya?" Lalu Yesus segera menghardik angin ribut tersebut, dan seketika itu juga adik-adik, danau itu menjadi teduh. Nah, semua orang dan murid-murid Tuhan itu kebingungan. Mereka bertanya-tanya, kenapa bisa? Nah, adik-adik juga kebingungan kan, yang pasti. Kenapa bisa sih Tuhan Yesus menaklukkan angin ribut yang sangat kencang itu? Itu semua adik-adik karena Tuhan merupakan juru selamat kita. Tuhan Yesus bisa melakukan apa yang tidak mungkin di mata manusia menjadi mungkin. Nah, kakak mau tanya nih buat adik-adik semua, siapa sih kira-kira yang masih takut? Nah, adik-adik mulai sekarang gak boleh takut lagi. Tahu gak kenapa? Karena Tuhan Yesus itu selalu melindungi kita adik-adik. Adik-adik tidak boleh takut akan hal apapun. Kita harus selalu berdoa kepada Tuhan dan minta perlindungan Tuhan. Nah, adik-adik, cerita yang kita dengar tadi diambil dari Matius 8 ayat 23 sampai 27. Nah, adik-adik, sebelum kakak akhiri cerita ini, kita mau dengar sama-sama ya kesaksian dari para orang tua bagaimana mereka juga melindungi adik-adik sebagai anak-anak. Nah, sebelum kita lihat kesaksiannya, kita mau berdoa dulu ya bersama Kak Andre. Ayo adik-adik, ambil posisi yang paling baik. Cerita tentang firman Tuhan, mari kita berdoa. Kita akan meresponi firman Tuhan yang sudah kita dengar tadi. Ya, mari kita bersatu hati, kita mengambil sikap yang baik, kita lipat tangan, kita tutup mata, dan kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan, kalau kami sudah mendengar cerita tentang firman-Mu Bapa. Kami percaya Tuhan, sebagaimana Tuhan sudah menolong murid-murid ketika mereka ada di tengah badai, ketika mereka mengalami goncangan Tuhan, perahu mereka hampir tenggelam, tetapi kasih kemurahan Tuhan terus Tuhan nyatakan dalam kehidupan murid-murid.
Kami juga percaya Tuhan juga melakukan itu dalam kehidupan kami. Sekalipun kami harus melewati badai dalam kehidupan ini, sekalipun ada banyak hal, tantangan, rintangan yang kami hadapi dalam kehidupan kami, tapi kami percaya Tuhan selalu memberikan perlindungan kepada kami. Kami percaya Tuhan selalu menyertai kami, dan Tuhan tidak pernah sedikit pun meninggalkan kehidupan kami. Terima kasih Bapa, biar iman kami terus bertumbuh sebagai anak-anak-Mu Bapa. Iman kami semakin kuat di dalam menghadapi semua badai-badai yang terus datang dalam kehidupan kami, sehingga kami terus boleh menjadi anak-anak-Mu yang selalu hidup di dalam kemenangan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami juga berdoa untuk kakak kami yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Mari Roh Kudus terus memberikan kekuatan, kemampuan, hikmat dan akal budi, sehingga kakak kami Tuhan bisa terus hidup memperkenankan hati Tuhan dan terus diberkati di dalam pelayanannya dimanapun dia berada. Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih. Segala puji, hormat, syukur, kemuliaan dan kebesaran bagi Bapa di dalam surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom, saya namanya Brenda dan Gracia. Brenda adalah kakaknya dan Gracia adalah adiknya. Brenda berumur 20 tahun dan sekarang sudah kuliah di Universitas Nabi Mangkurat. Gracia berumur 11 tahun dan sekarang sudah kelas 6 SD. Gracia adalah anak yang kuat. Kenapa diberi nama Grace? Karena Grace adalah anugerah. Karena waktu kecil di dalam kandungan kami hampir saja kehilangan Grace, tapi karena kasih karunia Tuhan, Tuhan memberikan kekuatan bagi Grace. Setelah Grace lahir, maka kami memberi nama Gracia, karena itu adalah satu anugerah bagi kami. Grace adalah anak yang periang, suka membantu orang tua, dan kemanapun mama pergi, Gracia selalu menemani. Grace suka membantu mama, walaupun kadang-kadang harus disuruh, tetapi Tuhan selalu memberikan Grace menjadi sahabat bagi mama. Terima kasih Tuhan Yesus karena sudah memberikan Brenda dan Gracia. Tuhan memberkati. Sore, saya ingin menceritakan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan keluarga kami, khususnya sepanjang tahun 2020 hingga sampai saat ini ya, dimana sejak musim pandemi COVID-19 yang membuat kami menjadi terbatas dalam melakukan aktivitas kami, khususnya anak-anak ya, dimana selama pandemi anak-anak harus belajar di rumah dan tidak bisa turun ke sekolah. Tapi kami bersyukur pemeliharaan Tuhan itu sungguh luar biasa atas kehidupan keluarga kami, terutama anak-anak kami, sehingga Tuhan masih jaga sampai saat ini. Walaupun untuk memberikan pengertian kepada anak-anak itu agak-agak susah gitu ya, khususnya untuk mengerti soal pandemik ini, dimana anak-anak masih suka beraktivitas di luar rumah ya. Walaupun semuanya serba terbatas, kemampuan kami sebagai orang tua dalam menjaga anak-anak, tapi kami tetap bersyukur kepada Tuhan, karena kami tahu jika kami menyerahkan segalanya kepada Tuhan, maka perlindungan Tuhan itu melebihi segala-galanya, karena Tuhan lebih sanggup menjaga melebihi kami sebagai orang tuanya. Dan ini saja yang ingin kami saksikan, dan terima kasih. Shalom, nama saya Rina. Saya mamanya Shannon. Di sini saya ingin menceritakan sedikit tentang masa kecil Shannon. Shannon itu merupakan anak perjuangan, karena waktu hamil Shannon, saya mengalami keracunan kehamilan. Jadi Shannon harus dikeluarkan lewat operasi sebelum masa waktunya. Masa kecil Shannon itu penuh dengan suka duka, karena Shannon gampang sekali sakit, terutama sakit panas. Shannon pernah step 2 kali. Itu berlangsung sampai dia kelas
kelas 1 itu masih sering sakit-sakitan, hampir setiap langganan ke dokter itu hampir setiap bulan. Tapi puji Tuhan sekarang Shannon sudah diberikan kesehatan yang luar biasa karena seiring pertambahan usianya. Dan sekarang Shannon sudah menjadi anak yang lebih mandiri, takut akan Tuhan, bertanggung jawab, rajin, suka membantu orang tua, dan juga penurut. Apapun yang dilakukannya, dia selalu minta izin kepada saya, "Mah, apakah ini boleh atau tidak dilakukan?" Itu yang membuat saya salut akan kepribadian Shannon. Kiranya lewat kesaksian ini dapat memberikan sedikit cerita tentang Shannon ya. Terima kasih. Shalom. Nama saya Jonathan. Dan saya maminya Jonathan dan Jefariel. Pada kesempatan ini saya ingin menceritakan anugerah Tuhan yang luar biasa untuk keluarga kami, yaitu memiliki anak-anak yang sangat luar biasa, yaitu Jonathan dan Jefariel. Dan saya ingin menceritakan sedikit perkembangan anak saya Jonathan. Anak saya Jonathan mulai bersekolah pada tahun 2020 kemarin, adalah yang pertama kalinya anak saya masuk TK. Dan di tengah situasi pandemi saat ini, anak saya bersekolah secara online. Walaupun dia memulai sekolah pertama kalinya secara online hingga sampai saat ini, tapi kami merasakan perkembangannya sangat luar biasa untuk anak kami Jonathan. Dia bisa mengikuti pelajaran dengan baik, bahkan saat ini dia sudah bisa membaca, menulis, berhitung, dan mengikuti pelajaran-pelajaran yang lain dengan baik. Dan saya juga ingin menceritakan kegiatan sekolah Jonathan membuat prakarya dari barang bekas. Dan Jonathan, mana Gio karyanya? Nah, karyanya Jonathan ini terbuat dari apa, Gio? Botol bekas. Dari botol bekas, dari foam sheet, dari kardus, ada kardusnya juga. Dan ini warnanya apa aja, Gio? Ada warna hitam, putih, kuning, Biru. biru. Dan ini bentuknya apa, Gio? Gio membuat ini bentuk apa? Mobil. Mobil. Dan ini adalah sebagai tempat pensil. Jadi saya merasakan mengucap syukur sekali kepada Tuhan bagaimana Tuhan menolong Jonathan sehingga perkembangannya sangat luar biasa. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Shalom. Pada kesempatan hari ini saya ingin mengucap syukur kepada Bapa di surga, di mana Tuhan sudah boleh berkenan menitipkan, menganugerahkan kepada kami seorang anak perempuan yang cantik, yang pintar, dan itu semua saya yakin dan percaya karena kasih Tuhan yang melimpah dalam setiap kehidupan keluarga kami, sehingga Tuhan percayakan itu buat kami rawat, untuk kami pelihara, dan kami didik sedemikian rupa. Dan saya bersyukur kalau sejak kecil sampai kepada hari ini Vanessa boleh diberkati oleh Tuhan untuk melewati hari-harinya dengan tidak luput daripada berkat-berkat Tuhan yang luar biasa dia alami. Sejak kecil sampai hari ini berumur 12 tahun, yang sebentar lagi akan masuk sekolah SMP, dan saat ini menghadapi ujian sekolah sebentar lagi. Dan saya percaya lewat prestasi-prestasi yang sudah diraihnya, itu semua adalah berkat Tuhan untuk anak kami Vanessa dan juga untuk kami sekeluarga. Dan kami boleh bersyukur bahwa Tuhan menopang, memelihara anak ini luar biasa, memberkati anak ini dengan luar biasa sehingga tumbuh menjadi anak yang cerdas, anak yang boleh membanggakan orang tua, terlebih membanggakan nama Tuhan dimanapun dia berada. Dan saya tetap berdoa untuk anak kami Vanessa sampai kapanpun, biar selalu ada di dalam genggaman tangan kasih Bapa, sehingga dia boleh suatu saat ketika tumbuh menjadi dewasa boleh menjadi anak yang pintar, anak yang berbakti kepada orang tua bagi nusa dan bangsa, terlebih menjadi anak yang boleh mempermuliakan nama Tuhan dimanapun dia berada dan dimanapun dia boleh ditempatkan oleh Tuhan. Terima kasih. Sekian kesaksian saya, semoga menjadi berkat bagi kita semua.
kita sudah ada di penghujung ibadah online kita. Sampai jumpa di ibadah online selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.